Halo guys, selamat siang. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat rendang seperti ini. Ini seperti Anda lihat sendiri, di depan kita ada bahan-bahannya. Apa aja bahan-bahannya? Bisa Anda lihat sendiri. Di kanan ini ada daging yang dipotong-potong seperti ini. Ini saya potong-potong kurang lebih 20 potong, dan ini kira-kira dengan berat 1 kilo. Kemudian ada bawang merah 10, kurang lebih 10 siung, dan juga bawang putih ada 6 siung. Kemudian ada daun salam dan juga 3 lembar daun jeruk. Kemudian ada jahe, juga ada lengkuas yang dipotong-potong seperti ini, dan juga ada cabai keriting dan juga cabai merah serta cabai rawit. Ini untuk cabai rawitnya bisa Anda sesuaikan apakah Anda doyan pedas apa tidak, dan saya kali ini menggunakan 6 cabai rawit. Mungkin akan saya kurangi agar tidak terlalu pedas. Kemudian di sini ada pala yang saya beli seharga 2000. Ini ada pala. Kemudian ada juga cangkeh seperti ini guys. Ini saya beli satuannya 2000 di Kota Bogor ini. Dan juga ada kapulaga seperti ini ya guys. Ini adalah kapulaga. Kemungkinan saya akan menggunakannya sedikit saja karena saya sudah menggunakan racik, jadi kapulaganya tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga kayu manis, saya akan lihat sendiri. Ini kayu manis. Kemudian ada juga dengan ini bunga lawang. Ini satu sebungkusnya 2000 guys. Kota Bogor ini seperti ini bunga lawang. Dan juga ada merica atau lada. Ini bisa Anda gunakan seperti ini. Ini harganya 1000. Dan juga bumbu racik rendang dari Indofood. Kemudian ada cabai giling. Ini belum saya gunakan, saya beli minggu lalu. Kemungkinan akan saya tambah karena cabai yang saya akan blender ini hanya sedikit. Kemungkinan akan saya tambah cabai giling ini dengan 4 atau 3 sendok. Kemudian ada santan, di sini ada santan, dan juga ada kelapa sangrai. Ini saya beli Rp5.000 di Kota Bogor. Ini seperti ini ya guys. Ini kelapa yang disangrai kemudian yang ditumbuk maupun di blender. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah tambahan untuk penyedap rendang. Juga ada santan kemasan. Ini adalah karak santan kemasan. Ini satunya 3000. Oke, pertama-tama gimana caranya? Tetap saksikan, jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Oke guys, pertama-tama kita masukkan cabai keriting seperti ini. Kita masukkan, bisa kita potong-potong seperti ini. Terlebih dahulu kemudian cabai merah kita potong-potong juga seperti ini. Kemudian bawang merahnya kita akan hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bawang merah 10 dan bawang putih 1 2 3 4 5 6. Kemudian jahe yang dipotong-potong seperti ini. Kemudian lengkuas atau laos yang dipotong-potong seperti ini. Dan juga cabai rawit. Saya akan menggunakan 3 saja karena saya takut kepedesan. Oke, saya rasa cukup. Kemudian
ditambah dengan pala. Ini pala yang diiris-iris seperti ini ya guys. Saya akan lihat sendiri. Ini kita gunakan setengah saja palanya. Seperti ini. Ini akan saya masukkan ke sini. Kemudian tambahkan kapulaga. Kita akan tambahkan 6 saja. Gunakan 6 kapulaga. Kemudian setelah itu ini bisa langsung dimasukkan atau diiris terlebih dahulu, namun saya akan langsung memasukkannya. 5,1. Oke, 6. Kemudian kita tambahkan bunga lawang. Ini adalah sisaan bunga lawang yang saya punya. Tambahkan saja semuanya, kurang lebih seperti sedikit ya, seperti segini. Dan kita tambahkan sedikit air agar teraduk. Oke, setelah itu kita bisa blender. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa blender saja. Sudah halus. Oke guys, setelah dirasa cukup untuk di blender, kita bisa tambahkan cabai merah giling. Saya akan tambahkan 3 sendok saja, 3 sendok teh. 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup. Oke guys, pertama-tama kita tumis dulu bumbu yang sudah di blender tadi. Kita masukkan ke dalam penggorengan ini. Kita tumis seperti biasa. Dan masukkan 2 batang serai yang sudah ditumbuk seperti ini. Kemudian 3 lembar daun jeruk kita cubit seperti ini. Kemudian 2 lembar daun salam. Oke, kita aduk sampai merata. Kemudian masukkan santannya, kurang lebih 500 ml. Masukkan seperti ini. Nanti kita tambahkan santan kental. Ini saya masukkan terlebih dahulu santan encer. Oke. Kemudian masukkan dagingnya satu persatu.
Bisa sambil diaduk ya guys sampai mendidih. Kita aduk-aduk saja. Jika sudah mendidih, kita bisa kecilkan kompornya. Kita masukkan tambahan dari bumbu sisaan dari blender. Bisa diaduk sampai secara merata, sampai mendidih. Masukkan 5 batang kayu manis yang dipotong-potong seperti ini. Kita masukkan, kemudian 15 batang cengkeh. Masukkan 15 batang, kita bisa taburkan secara merata dan bisa kita aduk. Sambil rutin diaduk ya guys. Masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Masukkan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan kaldu penyedap rasa. Kali ini saya menggunakan Masako rasa sapi 1 sendok teh. Masukkan 1 sendok teh lada atau merica. Bisa sambil diaduk-aduk ya guys. Kita tunggu hingga menyusut kuahnya. Kemudian kita bisa masukkan bumbu racik Indofood dan juga sangrai kelapa. Sambil menunggu bisa sambil diaduk agar tidak pecah santannya. Oke guys, kita bisa tunggu sampai hingga menyusut kuahnya. Kemudian kita masukkan oseng atau oseng kelapa, juga tambahan santan. Saya akan menambahkan 2 santan dan juga bumbu racik Indofood. Kita akan tunggu hingga airnya sedikit menyusut. Untuk apinya sendiri atau takaran panasnya bisa lebih dikecilin ya guys. Kita bisa menghemat gasnya karena ini akan direbus selama 4 jam kurang lebih hingga menjadi rendang. Oke guys, setelah dirasa cukup surut, kita bisa tambahkan pertama-tama gula merah. Ini saya pakai gula merah setengah saja ya guys untuk ukurannya. Untuk takarannya tidak usah banyak-banyak. Oke, ini kita masukkan saja. Kemudian masukkan goseng kelapanya atau kelapa sangrainya. Ini saya beli 5.000 di pasar. Masukkan saja secukupnya.
atau kita bisa masukkan semuanya, tidak apa-apa. Dan setelah itu masukkan bumbu racik Indofood, bumbu racik rendang kita bisa masukkan. Oke, masukkan saja, kita gunting seperti ini, masukkan semuanya secara perlahan-lahan. Maaf ya guys, agak sedikit berisik karena rumah saya di perkampungan. Maklumlah orang kampung, jadi lalu lalang motor dengan knalpot berisik. Masukkan saja untuk bumbu raciknya, bumbu Indofood, dan setelah itu kita bisa masukkan santan kara. Kali ini saya memakai 2 saja. Oke, kita masukkan saja santannya. Oke, kita buka satu lagi. Kemudian bisa kita aduk-aduk secara merata. Aduk saja seperti ini. Dan tunggu hingga agak kecoklatan ya guys, jangan menyusut sedikit untuk santannya. Oke guys, kita dalam tahap finishing ya guys. Ini dalam tahap penggodogan selama kurang lebih 3 jam. Tadi pas santan pertama adalah 1 jam pertama, kemudian dimasukkan santan kental dan juga bumbu utama yaitu Indofood, bumbu goseng, kelapa goseng, dan juga gula merah. Dan setelah itu kita bisa menunggu hingga finishing. Kita tunggu hingga 3 jam. Untuk itu kita bisa mengaduknya secara perlahan-lahan dan juga setelah mendidih kita bisa pantau atau bisa diamkan, dan juga kita bisa pantau. Mantap guys, saat ini rendang yang saya buat dalam tahapan finishing. Ini akan saya aduk-aduk. Saat ini sudah sekitar 2,5 jam ya guys. Ini masih coklat, kita akan tunggu sampai agak kehitaman. Mantap, kurang lebih 1,5 jam lagi. Halo guys, sepertinya untuk memasaknya hanya 3 jam saja guys. Saya melihat video tutorial dikatakan atau disebutkan itu harus 4 jam, dan ternyata untuk 3 jam saja sudah surut seperti ini. Bisa agak lihat sendiri, dan untuk hasilnya sendiri bisa agak lihat sendiri ya. Ini adalah ada minyak-minyaknya sedikit tuh di pinggir, dan ini adalah rendang pertama yang saya buat kali ini. Oke guys, sekian video saya kali ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.